immersive technology is about the possibility and the experience. Shinta VR. Established in 2016, we bring immersive technology more impactful to the world. More than 120 projects in 12 countries as we achieve global recognition. Here are Shinta VR's brands. Melia Lab, the educational technology platform with no coding needed for virtual reality and 3D-based teaching and learning. Since 2019, Melia Lab persistently contributes for Global Education Society, distributes VR throughout the country, and connects various communities. Space Collab, the metaverse collaboration platform for multi-activities such as online meetings, presentation, training, and role-play simulations. It's the new creative way for customer enhancement. Virtual Character System, the virtual character agency with 3D modeling technology as a brand ambassador for digital marketing strategy. We are manifesting our mission to become the most impactful company in the technology industry. We believe in the possibilities and experience of future technology, making impact with immersive technology. Hadirin yang kami hormati, marilah kita sambut keynote speech yang ketiga. Bapak Andes Rizky as a Managing Director from Shinta VR. Please welcome. Selamat siang. Wah, udah mendekati lunch break. Boleh kita saling menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, senang sekali saya Andes Rizky, founder dan juga managing director dari Shinta VR. Sebuah perusahaan virtual reality yang mungkin bisa kita bilang sebagai salah satu pioneer perusahaan virtual reality di Indonesia karena kita berdiri sejak tahun 2016. Tepat Januari ini kita berulang tahun yang ke-7 tahun. Terima kasih saya ucapkan kepada Telkom dan juga 4DG yang telah menginisiasi acara yang luar biasa ini, Road to Metaverse, di mana memang isu tentang Metaverse ini sudah mulai banyak diperbincangkan sejak 2020, 2021 lebih tepatnya. Dan 2022 banyak sekali case studies yang mulai berkecimpung di dunia atau industri metaverse ini. Nah, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke. Perkenalkan sekali lagi Bapak Ibu, kami dari Shinta VR, sebuah perusahaan berbasis virtual reality. Dan kami mempunyai misi menjadi the most impactful immersive company. Karena kami yakin dari awal kami mendirikan perusahaan ini, kami yakin bahwa teknologi imersif, baik itu augmented reality ataupun virtual reality atau mixed reality, ini bisa memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya di dalam lingkup bisnis perusahaan atau institusi Bapak Ibu sekalian, tapi juga kepada masyarakat luas. Dan kami sejak 2016 sudah berpengalaman mengerjakan lebih dari 150 proyek di lebih dari 12 negara di dunia. Tidak hanya Indonesia, tapi kita juga hadir di Jepang, di Rusia, di beberapa negara di Asia juga. Dan juga beberapa pengguna-pengguna solusi kami juga bervariasi. Next slide. Ya, mungkin kita lihat sama-sama sekali lagi apa yang sudah kami lakukan di Shinta VR sejak 2016.
Ya, itu adalah sedikit dari sekian banyak apa yang sudah kami lakukan sejak 2016 hingga saat ini. Sengaja saya videonya tadi agak lama, sekitar 4-5 menitan, karena ini satu video bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa penggunaan teknologi imersif ini bisa dipakai untuk segala jenis vertical industry. Tinggal gimana kita caranya untuk memilih apa yang ingin kita capai dengan menggunakan immersive teknologi atau bahkan mungkin sampai kita nanti lompat ke metaverse. Nah, ini ada beberapa clients and partners kami. Kebetulan kami juga adalah salah satu dari Oculus atau Meta ISV partner. Next slide. Untuk pencapaian kami tahun kemarin baru juga terpilih menjadi top 15 Paris Global Metaverse Summit. Dan juga tahun 2022 kami terpilih menjadi chosen as a top 100 Technology Pioneer versi World Economic Forum tahun 2022 sampai 2024. Next slide. Ya, ini kami mempunyai 100 tim engineers dan juga 3D designers dan juga creative persons. Dan ini adalah saya dan juga para co-founder yang lainnya. Next. Oke. Yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, di Sinta VR sejak 2016, kami melakukan semuanya itu karena kami punya belief ya, punya strong belief bahwa teknologi imersif ini akan menjadi sangat berdampak pada kehidupan manusia. Tidak hanya untuk games and entertainment, ya, tidak hanya untuk gimmick marketing, tapi juga untuk bisnis dan juga untuk kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. So, kalau kita bicara tentang VR, itu kalau kita bicara lagi tentang emerging technology, hype cycles, di mana teknologi terbarukan itu biasanya dia akan punya atau akan hadir dalam sebuah grafik yang namanya Gartner Hype Cycles yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. VR itu sudah tahun 2017 itu sudah masuk ke dalam ranah plateau of productivity. Nah, sekarang kita ngomongin metaverse. Metaverse itu ada di mana? Metaverse itu masih ada di bagian innovation trigger yang segitiga warna kuning. Yang dia baru mulai naik. Itu metaverse masih ada di situ. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, segitiga kuning artinya massive usability ya atau massive adoption itu kemungkinan will take 9 to 10 years later. Jadi perjalanan untuk benar-benar yang kita bilang metaverse ini masih sangat panjang gitu. Sama seperti saya membangun Sinta VR tahun 2016, VR itu udah ada dari tahun 2012 yang versi terbarunya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang NFT, Web3, blockchain, bahkan NFT ini sudah masuk ke dalam ranah Truth of Disillusionment, di mana ini sebenarnya adalah hukum alam untuk sebuah teknologi terbarukan. Teknologi yang emerging, yang emerge itu pasti akan naik. Habis itu dia menemukan sebuah ekspektasi pada masyarakat yang tidak bisa dipenuhi saat itu. Sehingga dia pasti akan turun. So that's why kita melihat banyak sekali di media sekarang sentimen-sentimen yang agak kurang bagus tentang NFT, tentang crypto, tentang Web3 dan sebagainya gitu ya. Karena memang itu sudah sebuah hukum di mana teknologi itu pasti akan seperti itu. Tapi ketika setelah turun dia akan naik lagi. Walaupun naiknya enggak setinggi yang pertama, tapi dia akan naik dan sustain. Itu juga yang terjadi di virtual reality tahun 2016-2017. 2016 VR itu di banyak media dibilang adalah VR is gonna die. VR is just a gimmick. AR apalagi gitu. It's too many limitation. Mixed reality is a bullshit. Itu 2015, 16 sampai 17. But look at we are here now. Begitu banyak VR devices, AR devices, software dan sebagainya yang sudah digunakan tidak hanya di industri tertentu, tapi di masyarakat luas. So dia pasti akan turun. Negativity sentiment itu pasti akan ada gitu untuk sebuah teknologi baru karena tidak bisa memenuhi ekspektasi yang sedemikian tinggi. Tapi dia akan naik lagi karena melakukan koreksi. Dan metaverse itu sekarang sedang naik, kita sedang membicarakan semuanya. NFT, decentralized identity itu sedang turun-turunnya.
Tapi kalau dari segi bisnis strategi dan juga research development strategi, justru ketika lagi turun itu adalah waktu yang sangat bagus di mana kita sebagai seorang pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan atau institusi melakukan eksperimen. Karena lagi turun, marketnya lagi lumayan murah ya valuasinya gitu. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan eksperimen. Makanya ketika kita melihat banyak sekali di media berita tentang blockchain, NFT, metaverse yang agak kurang bagus, di media atau di sosial media gitu ya, banyak komentar-komentar gitu yang kurang tepat gitu ya, kurang tepat sasaran. Tapi di waktu yang sama, justru perusahaan, enterprises, brand, IP itu semuanya rame-rame nyemplung ke Web3 dan metaverse di saat market lagi turun. Kenapa? Karena memang waktu yang paling bagus itu untuk memulai itu yang pas lagi turun ini. Gitu. Dan waktu untuk mempersiapkan itu pas lagi naik. Gitu. So, don't wait until si metaverse atau NFT-nya ini udah masuk ke dalam slope of enlightenment. Because it's too late, already too late. Apalagi sekarang kita minggu ini banyak kita punya kita dengar tentang AI ya, Open AI yang diinvest oleh Microsoft gitu. Nah, itu pun juga sudah masuk ke dalam ranah ini. Jadi starting now dan kita lihat dari mana kita bisa starting. Nanti in the end of these slides saya akan jelaskan gitu ya, ada step-step sederhana sebenarnya di mana kita bisa mulai untuk inisiasi project-project metaverse kita. Next slide. Situasinya saat ini adalah yang paling banyak tentu kita masih pakai meta rooms. Sebenarnya kita pakai sosial media, kita pakai Instagram gitu ya, TikTok dan sebagainya. Itu masuk ke dalam meta rooms system namanya. Jadi di mana kita sebagai user kita punya interaksi dan interaksi itu ke dalam aplikasi ataupun devices di sana di mana datanya tercentralize. Nah, kemudian yang sedang ramai dibangun saat ini adalah blockchain powered metaverse. Di mana metaverse ini sudah memakai sistem blockchain. Nah, sistem blockchain sendiri sebenarnya ini mungkin another discussion yang nanti lain kesempatan akan saya bahas. Tapi blockchain sendiri itu juga punya banyak sekali versi. Tidak selalu blockchain itu benar-benar pure open decentralized. Tapi kita bisa bikin sistem blockchain yang cuma bisa dipakai di institusi kita atau di perusahaan kita, namanya closed chain blockchain gitu. Nah, bukan angan-angan ya, visi besar dari para pelaku industri metaverse itu adalah yang paling bawah, di mana semuanya interconnected satu sama lain. Saat ini di Indonesia ada Metanesia gitu ya, metaverse besutan Telkom yang luar biasa. Kami di Sinta VR juga punya Runs First gitu ya. Dan ada beberapa metaverse yang sedang dibangun. Kelihatannya di awal kita membangun sendiri-sendiri, tapi pada akhirnya semuanya akan bergabung dalam interconnected chain seperti ini, gitu. Dan ini yang namanya interoperability. So ini adalah visi di mana metaverse itu yang tadi ada di Gartner graphic itu 9-10 tahun lagi akan seperti ini. Gitu. Jadi kita building mungkin secara terpisah, tapi in the end kita akan mau nggak mau terkoneksi satu sama lain. Karena user atau pengguna ingin merasakan manfaat sebanyak-banyaknya dari metaverse ini. Next. Nah ini kalau kita lihat metaverse market cap, industrinya, pemainnya banyak sekali ya. Ada experience, discovery, jadi ada Meta di sana, of course gitu ya. Terus ada studio game juga sudah main ke sana. Sampai ke infrastruktur. Infrastruktur tuh ada banyak sekali ya. Dan Telkomsel juga pasti akan banyak sekali membantu industri metaverse di ranah infrastruktur ini. Gitu. Karena ini juga sangat dibutuhkan untuk multiplayer system gitu ya. Multiplayer system menurunkan latency ketika ada terjadi voice chat interaction dan sebagainya. Oke, next.
Tadi dari landscape itu sebenarnya kalau kita kumpulin itu adalah 7 layers of metaverse gitu. Jadi metaverse ini kenapa di Gartner itu dia bilang 9 sampai 10 tahun lagi? Karena memang kalau kita ngomongin metaverse secara keseluruhan itu dia harus memenuhi 7 layers ini. Ada pendapat-pendapat yang mungkin berpendapat bahwa experience and discovery aja cukup gitu. Tapi tidak. Karena pengertian metaverse sebenarnya harus memenuhi 7 layers ini gitu. Dan di mana tidak ada satupun perusahaan di dunia ini gitu ya yang bisa benar-benar ngambil semua cap yang ada di sini. So that's why metaverse ini benar-benar sebuah project ya, sebuah grand design yang sedemikian besar di mana dari infrastruktur sampai experience itu harus kolaborasi satu sama lain. Gitu. Makanya it takes a very very long time and startingnya itu adalah persiapan itu adalah ketika sekarang, starting executionnya itu adalah kita mulai dari tadi yang Web3, decentralized blockchain dan NFT. Itu bisa kita mulai dari situ dulu. Next. Nah, Sinta VR sendiri kalau kita dari 7 layers itu ya, secara teknologi, secara teknis, metaverse itu untuk nge-build-nya perlu yang namanya kreator. Di mana nantinya semua orang bisa membuat dunia virtualnya sendiri. Jadi nggak usah lagi manggil perusahaan saya nih, Sinta VR saya mau bangun dunia ini dong, dunia A gitu. Panggil Sinta VR deh, terus bayar Sinta VR berapa? Enggak. Karena metaverse harus ada kreator system. Di mana semua orang itu bisa membuat, mendesain, perwarupakan, terus kemudian mengaplikasikan dunia virtualnya itu di sistem metaverse-nya itu sendiri. Gitu. Dan kita memulai itu dengan yang namanya Milia Lab, di mana kita punya software atau platform gitu ya, di mana kalau ini di bidang edukasi gitu ya, di mana guru-guru bisa membuat konten virtual reality-nya sendiri tanpa harus ngoding. Jadi kayak pakai Canva gitu ya, tarik gitu, terus kemudian tinggal disimpan di cloud. Dan yang kedua adalah multiplayer. Jadi kalau kita ngomongin metaverse initiation, kita juga harus mikirin multiplayer. Nah, multiplayer ini tidak hanya sekedar kita sebagai avatar, ketemu sama orang lain sebagai avatar yang lain gitu ya, terus kita rame-rame kumpul gitu, kelihatannya sederhana. Tapi di balik itu semua kita juga mesti memikirkan bahwa oke, gimana kalau saya metaverse, jadi avatar, saya ada di Jakarta, internet saya 5G, tapi saya ketemu sama teman gitu ya, atau mungkin rekan yang ada di, let's say kalau misalkan di sini ada teman-teman dari Pertamina yang lagi ada di kilang minyak di tengah laut, gitu, yang internet connection-nya belum tentu sestabil yang saya punya. Terus ada lagi yang di tengah hutan, gitu. Kita harus mikirin multiplayer ini gimana caranya saya yang ada di kota besar dengan internet yang sangat lancar dan teman-teman yang lainnya yang tidak mempunyai koneksi yang tidak begitu bagus gitu ya, tidak begitu stabil maksud saya, tapi bisa ketemu dengan latency ya atau waktu jeda yang singkat, sesingkat-singkatnya. Terus saya pakai VR, teman yang lain pakai komputer, teman yang lain pakai smartphone atau pakai handphone. Kita bisa ketemu tanpa harus ada hambatan gitu ya, atau kalaupun ada hambatan kita tekan sekecil-kecilnya. So itu multiplayer, multi devices yang harus dijangkau kalau kita ingin menginisiasi metaverse secara serius. Dan kita di Sinta VR kita membangun itu dengan Space Collab. Gitu. Yang ketiga adalah tentunya avatar. Karena kalau kita ngomongin metaverse, ada beberapa psikolog gitu ya, psikolog teknologi yang berpendapat bahwa sebenarnya avatar itu adalah yang sebenarnya bisa mewakili diri kita. Bukan foto-foto kita di sosial media yang kita kasih filter bagus-bagus, cantik-cantik, kadang kita kurusin pipinya gitu kan. So it's not us. Tapi banyak beberapa pendapat bilang bahwa avatar yang bahkan bentuknya kita jadi kucing, atau kita jadi robot, atau muka saya nanti di sana tatoan gitu ya. That's real me. Itu adalah yang sebenarnya yang
inner kita yang nggak bisa keluar lah istilahnya gitu lah. Yang ada di metaverse. Jadi apa yang akan kita jumpai di metaverse itu sebenarnya adalah berpendapat ya, nggak semua orang berpendapat sama, tapi pendapat yang saya juga yakini adalah virtual character system itu adalah identity atau avatar itu adalah identity yang keluar beneran gitu loh di metaverse. Kita mau ngeluarin itu jadi dalam bentuk avatar. Dan untuk memenuhi itu kita mesti ada sistem virtual character atau virtual avatar system yang bisa kita modifikasi dengan sangat mudah. Yang membantu kita untuk menggambarkan identitas kita sebagai manusia dalam bentuk avatar. Next. Ya, ini kita mulai dari Milia Lab dulu. Jadi apa yang kami lakukan di Milia Lab ini adalah kreator sistem Bapak Ibu, di mana semua orang itu udah bisa membuat VR-nya sendiri ya, konten VR-nya sendiri tanpa harus ngoding. Nah ini sudah dipakai di banyak sekali sekolah ya, ribuan sekolah di 34 provinsi di Indonesia. Dan kita sudah melatih lebih dari 10.000 guru di 34 provinsi di Indonesia untuk mereka sudah bisa membuat pembelajaran berbasis virtual reality-nya mereka sendiri tanpa harus mereka ngoding gitu ya untuk bikin ini. Oke. Jadi kita punya sistem di mana Milia Lab itu ada kreatornya, ada viewer untuk ngelihat VR-nya atau 3D interaktifnya, ada behavior data. Karena ini untuk pendidikan, jadi kita perlu bagaimana siswa atau siswi itu ketika pakai VR atau di 3D interactive systemnya itu, behaviornya kita catat gitu ya, kita rekam, dan itu bisa menjadi laporan untuk gurunya. Jadi analisis behavior itu bisa langsung ketangkap dengan menggunakan virtual reality. Next. Next lagi. Ya, kita juga sudah punya case studies di mana Milia Lab ini bisa meningkatkan 80% positive emotion, ya positive engagement, dan understanding level sampai 94%. Slide berikutnya. Dan juga kita sudah melibatkan sekitar 10 sekolah dan 1.800 siswa untuk mendapatkan result yang sangat luar biasa di mana virtual reality itu bisa meningkatkan nilai rata-rata kelas hingga 38%. Setelah menggunakan virtual reality ketika belajar. Next. Dan tadi sempat saya sebutkan bahwa kami di Milia Lab itu sudah ada lebih dari 10.000 guru ya, dan juga guru-guru yang sudah kita latih, dan juga ambasador yang sekarang lebih dari sudah mau mencapai 300 ya VR Teacher Ambassador kita, dan juga training yang sudah kita lakukan di 34 provinsi di Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Kominfo juga. Next. Ya, ini adalah beberapa collaboration program kami. Bisa selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang Space Collab, di mana yang tadi saya sempat sebutkan adalah multiplayer system. Ya, kalau kita bicara tentang multiplayer system, harus ada multiplayer interaction, di mana avatar satu dan avatar lainnya harus bisa berinteraksi, baik itu chat, voice chat, ngobrol gitu ya, dan sebagainya, atau ngasih-ngasih barang dan sebagainya. Multiplatform, yang tadi sempat saya bahas gitu ya, tidak hanya harus di VR, tapi bisa jalan di handphone dan juga di komputer atau PC. True immersive presence, dan harus bisa customizable.
Artinya satu skenario atau satu skenario besar itu bisa diotak-atik sehingga kita bisa melakukan banyak sekali modifikasi skenario. Dan juga mesti scalable gitu. Di mana ini bisa dikembangkan dan sustain untuk mungkin 5-10 tahun ke depan. Next. Ya, di Space Collab kita bisa melakukan presentasi dan juga ada beberapa teknologi yang kita taruh di sana seperti lip sync dan juga eye tracking. Avatarnya juga bisa langsung dari foto selfie langsung ke create. Terus kemudian berinteraksi dengan 3D object gitu ya. Next. Ya, bisa dilihat di sini. Mungkin selfie avatarnya ada tombolnya, mungkin bisa diklik kalau ada. Oke, next slide. Kita juga ada bisa dipakai untuk brainstorm and express ideas. Kemudian kita ada dashboard. Kalau untuk training pasti ini penting sekali, dashboard dan behavior. Kita bisa record and replay dan juga kita punya kamera untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di collaborative work ini. Next. Ya, next slide. Oke. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang identity, yang nanti kaitannya erat sekali dengan avatar. Nah, kita mesti tahu juga beberapa dasar-dasar dari pembuatan 3D karakter gitu ya, atau 3D avatar. Di mana 3D avatar itu pasti awalnya dari 3D modeling teknologi, karakter desain, karakter konsep artisnya, kemudian software support dan juga hardware supportnya juga perlu kita perhitungkan apakah ini beneficial untuk perusahaan kita atau institusi kita. Next. Nah, di mana sekarang sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian pilihan-pilihan teknologi untuk membuat dengan sangat instan gitu ya, dengan sangat cepat virtual karakter dan kita bisa menggerakkannya gitu. Nanti Bapak Ibu jika ada waktu berkenan di seberang sana ada booth kami Sinta VR, di sana juga ada sistem neuron gitu ya, di mana secara instan itu kita bisa menghidupkan karakter virtual tanpa harus menganimasi dari nol gitu. Jadi tinggal kita gerak itu udah bisa live gitu. Bahkan udah beberapa kali kita sempat ada jadi untuk live MC gitu ya, dan juga untuk live entertainment gitu. Oke, next. Ya, ini beberapa support option yang kami juga bisa lakukan gitu. Next. Nah, Bapak Ibu kalau yang punya akun YouTube mungkin bisa dilihat-lihat kita punya virtual YouTuber agency. Ini namanya virtual YouTuber. Jadi influencer-influencer ini udah mulai pelan-pelan udah mulai pelan-pelan disaingin gitu ya sama virtual influencer seperti ini. Di belakangnya ada voice actor dan voice actress, tapi yang tampil ke media, baik itu di layar handphone atau layar komputer, itu adalah karakter virtual seperti ini. Dan mereka udah bisa live performance gitu. Jadi banyak sekali nih ya kalangan-kalangan anak muda yang mungkin malu gitu ya. Aduh, malu nih tampil depan umum, tapi dia punya skill gitu ya, punya sebenarnya passion untuk tampil gitu ya, tapi dia malu menampakkan mukanya. Ya inilah solusinya. Kemudian influencer gitu ya, virtual influencer ini lebih mudah di manage Bapak Ibu gitu. Jadi
Ini banyak sekali yang di Indonesia ini sudah ada beberapa virtual YouTuber dan juga virtual influencers. Dan kami mempunyai Mahapanca di mana kalau digabung ini subscribernya sudah lebih dari 1.500.000 di YouTube. Next. Nah, apa yang kami lakukan, kreator sistem tadi ya, dengan Melia Lab multiplayer system, kemudian virtual character system untuk membantu identity, tiga hal teknologi standar fundamental inilah yang bisa membantu kita untuk menginisiasi sebuah metaverse project gitu. Ditambah nanti ada sistem blockchain-nya di dalamnya. Dan kami di Sinta VR membuat Transverse sejak tahun 2022 bekerjasama dengan VC Gamers, Rans Entertainment tentunya, Meta Nuswantara dan juga Upbanks. Next. Can you imagine a world Ya, ini where you will be videonya. able to be whoever you want, do whatever you want, and build whatever you want? Now, finally, it's possible. Ya, itu adalah hasil dari 3 teknologi fundamental yang kami lakukan sejak 6 tahun yang lalu. Kita bisa dengan sangat cepat untuk membuild sebuah metaverse system gitu. Tapi, balik lagi, dari mana nanti Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu, institusi Bapak Ibu ingin memulai metaverse-nya? Pertanyaannya adalah, oke, metaverse sudah jadi perbincangan banyak orang, dan dari Gartner prediction juga metaverse juga akan mulai naik, gitu ya. Gimana saya mulainya? Gitu. Dari sekian banyak case studies yang kami lakukan gitu ya dengan perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri dan juga di luar negeri, tentu ini pendekatannya sangat startup sekali karena ini emerging technology. Jadi yang pertama, find problem and identify. Yakinkan bahwa perusahaan atau institusi Bapak Ibu itu punya target yang jelas untuk menggunakan metaverse ini. Apakah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksi atau efisiensi training misalkan yang sekarang ini banyak digunakan, atau bahkan mungkin sampai ke engagement kepada customer dengan menggunakan virtual character system gitu ya. Mulainya dari yang situ dulu gitu. Terus kemudian atau bahkan mungkin untuk budget alokasi yang kita bisa tekan gitu ya dengan menggunakan immersive teknologi atau metaverse-nya itu sendiri. Kemudian tentunya mesti ada POC ya, proof of concept, tapi development proof of concept ini benar-benar mesti kita perhitungkan sesuai dengan benefit gitu ya atau kebutuhan yang ingin kita capai. Dan POC ini biasanya dulu mungkin memakan waktu 6-7 bulan gitu ya, bahkan ada beberapa yang sampai setahun gitu.
Tapi di situasi saat ini ketika Metaverse udah mulai naik di Gartner Graphic, membangun POC mungkin lebih dari 7 bulan itu kemungkinan ketika 7 bulan berjalan itu udah ada lagi solusi baru gitu. Jadi we need to move fast gitu ya, sangat agile gitu. Dan iterasinya setelah kita bikin POC itu cukup 2 kali aja. So 2-time iteration dan habis itu kita balik lagi ke 1. Kalau misalkan dari iterasi itu tidak terlalu memuaskan gitu. Tapi kalau sudah memuaskan kita terusin. Kita bikin lagi problem and identifying yang lain gitu ya, supaya kita bisa gabungkan semuanya jadi 1. Jadi mulai dari yang langkah yang small step dulu, kita bisa mulai dari virtual character system, misalkan untuk marketing budget, untuk marketing activity gitu. Kemudian kita bisa mulai dengan virtual reality training, atau mungkin nggak usah pakai VR dulu deh, pakai PC sama smartphone aja dulu deh gitu. Kita bisa mulai dari situ gitu. Bapak Ibu bisa mulai dari situ. Yang penting ada scorecard yang jelas untuk dicapai, dan untuk kesananya membuat POC-nya you need fast POC, jadi sangat agile gitu ya dia. Membuat POC-nya itu mungkin let's say 2-3 bulan itu udah maksimum gitu. Dan kami di Sinta VR, kami juga sangat berpengalaman untuk membantu banyak sekali perusahaan untuk membuat proof of concept, mungkin sebulan, 2 bulan kita bisa evaluasi bersama-sama nanti. Oke, next slide. Sekian Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Silakan Bapak Ibu jika ingin berkomunikasi dengan kami ada di Instagram, ada di LinkedIn, ada di Twitter, ada di YouTube juga, ada email saya juga, ada email kita juga, dan kami ada booth di belakang sana. Jadi Bapak Ibu bisa berkunjung ke booth kami dan merasakan apa yang sudah kami lakukan hingga dari 6 tahun yang lalu. Kemudian juga saya juga akan tetap hadir di sini gitu ya. Jika Bapak Ibu ingin berdiskusi, dan setelah Isoma nanti rekan saya Reza dan juga salah satu dari Meta Indonesia kalau nggak salah akan juga ada di panelist speaking untuk melanjutkan pembicaraan yang mungkin sudah saya kasih pengantar ini. Terima kasih sekali lagi waktunya Bapak Ibu sekalian. Kami sangat mengapresiasi bisa hadir di sini dan memberikan pengalaman-pengalaman kami dan berbagi experience kami di dunia immersive industry dan juga metaverse. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.